Welcome to the story. Gara-gara kulit ketupat, Abu Nawas bikin raja dan menteri panik. Cerita Abu Nawas ini bermula ketika baginda Raja Khalifah Harun al-Rasyid hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi memantau pasar. Baginda Raja minta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga terkecil. Salah satu bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa, bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah baginda raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan. Nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging. Imbuh baginda raja. Baik baginda raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara, yakni Abu Nawas, untuk membantunya mengecek pasar. Dia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada baginda raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pinta sang menteri. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan baginda raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa aja ada. Pokoknya Baghdad di bawah pimpinan raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesanan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Garam, gandum, gula. Garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya menteri makin penasaran. Banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan menteri. Kalau kulit ketupat? Ingat ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar baginda raja senang. Baginda, ada kabar baik, ada kabar buruk juga sih. Bagaimana kalau dengar yang mana dulu? Baginda mau dengar yang mana dulu nih? Ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya baginda raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab menteri. Kalau kabar buruknya? Tanya baginda raja dengan penuh rasa penasaran. Kalau kabar buruknya, hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasar. Entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun,
kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Raja Harun mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecele dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kaget Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini, Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat. Tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang. Tidak ada di pasaran. Jelasnya terbata-bata. Lalu ia berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada. Hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkannya kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silakan pencet tuan-tuan, kata Abu Nawas dengan suara merendah. Apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya Abu Nawas lagi. Ya benar, semuanya kosong, jawab Baginda Raja dan Menteri berbarengan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu, salah saya di mana? Tegas Abu Nawas menjelaskan. Abu Nawas, teriak Menteri Ihsanuddin. Allahu a'lam bishawab. Adu tebak-tebakan lawan Einstein, Abu Nawas menang banyak $500. Abu Nawas kali ini dikisahkan bertemu tokoh jenis Einstein. Dalam satu perjalanan, di dalam kereta, Einstein duduk berdampingan dengan Abu Nawas. Maaf ya jika salah ke penyebutan. Daripada jenuh, Einstein mengajak Abu Nawas bermain tebak-tebakan. Aku ajukan satu pertanyaan kepadamu. Jika tidak bisa menjawab, kamu harus bayar $5 kepadaku, kata Einstein menantang. Lalu gantian kamu ajukan pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, aku akan bayar $500 kepadamu. Setuju? Tanya dia melanjutkan. Oke, jawab Abu Nawas. Einstein pun langsung memulai tebak-tebakan. Apa penyebab adanya gravitasi bumi? Tanya dia. Abu Nawas langsung membayar $5 kepada Einstein karena tidak bisa menjawab. Kini giliran Abu Nawas. Binatang apa yang ketika naik ke gunung berkaki 3 dan ketika turun berkaki 1? Tanya sosok humoris itu. Einstein berpikir keras dan tidak bisa menjawab. Ia pun menyerah dan membayar $500 kepada Abu Nawas. Tapi Einstein penasaran dan bertanya, jadi jawabannya binatang apa itu, wahai Abu Nawas? Abu Nawas langsung menyerahkan $5 kepada Einstein. Dia sendiri tidak tahu binatang apa. Pertanyaan yang diajukan pun hanya asal-asalan. Wallahu a'lam bishawab. Gak mau dikasih jabatan oleh raja, Abu Nawas pura-pura gila saja. Abu Nawas nekat pura-pura gila di depan Baginda Raja. Penyebabnya dia tidak mau diberi jabatan tinggi. Diawali ketika suatu hari Baginda Raja mengadakan rapat dengan jajaran menteri. Dia meminta pendapat terkait Abu Nawas yang hendak diangkat menjadi qadhi. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat menjadi qadhi?
Tanya raja kepada menterinya. Wazir atau Perdana Menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya Baginda Raja mengangkat orang lain saja menjadi kodi. Alasannya wazir beberapa kali didapati tingkah laku tidak waras dari Abu Nawas. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Baginda Raja, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tidak layak menjadi kodi, ungkap para menteri tersebut. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja wafat. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehkah kita mencari kodi yang lain saja? Ucap Baginda Raja. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Baginda Raja Harun al-Rashid mengangkat orang lain menjadi kodi, atau hakim atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Holland, yang sejak lama berambisi menjadi kodi. Holland mengaruhi orang-orang di sekitar raja untuk menyetujui dia diangkat menjadi kodi. Sehingga saat Holland mengajukan diri menjadi kodi, mudah saja raja menyetujuinya. Begitu mendengar Holland diangkat menjadi kodi, Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Holland yang menjadi kodi? Kenapa tidak yang lain saja? Ungkap Abu Nawas mengucap syukur sekaligus penyesalan. Wallahu a'lam bishawab.